Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasika Agustinawati dari kelas 11 BDP. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap integrasi nasional yaitu dibagi menjadi 5. Pertama ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ideologi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada paham komunisme, yaitu segala suatu sumber daya alam, produksi dan manusia yang dikuasai oleh negara. Dan yang kedua ada penerapan paham liberalisme. Secara umum, liberalisme itu mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Yang kedua itu ada politik. Ada yang bersumber dari luar negeri dan bersumber dari dalam negeri. Yang bersumber dari luar negeri itu ada apa aja sih? Yang pertama ada intimidasi. Intimidasi itu apa sih? Jadi intimidasi itu tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Contohnya gertakan, ancaman, dan pemaksaan. Yang kedua itu ada provokasi. Provokasi itu sama aja seperti penghasut, provokator, atau orang yang terlibat dalam penghasutan secara publik. Yang ketiga ada blokan politik. Jadi blokan politik itu semacam informasi tentang kepentingan politik yang menguntungkan dari satu pihak saja. Contohnya mahasiswa yang ikut demo di DPR blokade tol dalam kota. Adapun pula yang bersumber dari dalam negeri. Yang pertama, penggunaan kekuatan dalam bentuk penggerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Yang kedua, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, ada separatisme. Lanjut ke ekonomi. Yang pertama itu ada Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Contohnya apa aja sih? Contohnya seperti tas, handphone, sepatu, kacamata, dan lain-lainnya. Yang kedua, cepat atau lambatnya perekonomian akan dikuasai oleh pihak asing. Jadi cepat atau lambatnya nih dalam perekonomian ini akan bisa dikuasai oleh pihak asing. Dan yang terakhir itu ada timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Lanjut ke sosial budaya. Ada apa aja sih? Yang pertama munculnya gaya hidup konsumtif, kedua munculnya sifat hedonisme, yang ketiga adanya sifat individualisme, yang keempat munculnya gejala westernisasi. Yang kelima, semakin memudara gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiaan kawan sosial. Munculnya gaya hidup konsumtif itu merupakan peristiwa timbulnya keinginan untuk membeli barang yang kurang atau bahkan tidak diperlukan sekadar untuk memenuhi kepuasan pribadi. Yang kedua, munculnya gaya hedonisme. Hedonisme itu seperti konsep di mana gaya hidup seseorang dijalankan sesuai dengan gambaran yang ada di pikirannya. Yang ketiga, adanya sifat individualisme. Individualisme itu memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab. Yang keempat, ada munculnya gejala westernisasi. Westernisasi itu sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, maupun kebudayaannya. Yang kelima, semakin memudara gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiaan kawan sosial. Dan yang terakhir ada pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ada agresi, yang kedua pelanggaran wilayah, yang ketiga pemberontakan bersenjata, yang keempat sabotase, yang kelima spionase, yang keenam aksi teror bersenjata, dan yang terakhir ada
ancaman keamanan laut dan udara. Dan ini pengertian dari agresi, sabotase, dan spionase. Bisa kalian pahami ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.